Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat untuk menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari ini, marilah kita khususkan waktu kita dalam embun pagi edisi saat ini, yaitu Sabtu 22 Agustus 2026, bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau adalah Allah yang tetap bekerja bahkan ketika mata kami hanya melihat reruntuhan. Pagi ini kami datang kepadamu membawa kehidupan kami apa adanya. Dengan sukacita dan kecemasan, dengan harapan dan kekecewaan, dengan bagian-bagian hidup yang masih utuh, dan mungkin juga dengan bagian-bagian yang telah hancur. Kami bersyukur karena di hadapan-Mu, kami tidak perlu berpura-pura kuat. Engkau mengenal air mata yang tidak sempat kami ceritakan. Engkau mengetahui luka yang kami sembunyikan, dan Engkau memahami pergumulan yang bahkan kami sulit untuk memahaminya. Kini ketika kami mendengarkan firman-Mu, bukalah hati kami untuk mendengar suara-Mu di tengah suara dunia yang begitu ramainya. Jika ada hati yang sedang kehilangan harapan, berilah secercah cahaya. Jika ada yang sedang berdiri di atas reruntuhan hidupnya, berilah keberanian untuk percaya kembali. Dan jika ada yang sedang menunggu pemulihan, ajarlah kami menantikan-Mu dengan iman. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Yeskiel 36, ayat 33 sampai dengan 38 yang demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tema kita saat ini adalah yang hancur akan dibangun kembali. Sahabat Petra yang terkasih, ada sebuah kalimat yang mungkin pernah kita ucapkan dalam hati. Sepertinya hidup saya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Kalimat itu bisa muncul setelah kehilangan seseorang yang kita cintai. Bisa juga muncul setelah rumah tangga mengalami keretakan, setelah kehilangan pekerjaan, setelah usaha bangkrut, setelah mengalami kegagalan yang memalukan, setelah sebuah hubungan kemudian berakhir, atau setelah kita menyadari bahwa tubuh, usia, keadaan ekonomi
atau kehidupan tidak lagi seperti yang dahulu. Ada kehancuran yang kelihatan, tetapi ada juga kehancuran yang tidak kelihatan. Kita masih bekerja, masih tersenyum, masih beribadah, masih bercakap-cakap dengan orang lain, tetapi jauh di dalam diri kita ada sesuatu yang runtuh. Dan yang paling berat bukan hanya kehancurannya, yang paling berat adalah ketika kita mulai bertanya, apakah hidup saya masih bisa dibangun kembali? Sahabat Petra yang terkasih, Yeskiel berbicara kepada bangsa yang sedang mengalami pertanyaan semacam itu. Israel telah mengalami kehancuran yang luar biasa. Yerusalem jatuh, Bait Allah hancur, tanah mereka kehilangan kemakmurannya. Banyak orang kemudian dibuang ke Babel. Bayangkan, kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Allah mendadak kemudian sirna. Mereka kehilangan banyak hal, rumah, rasa aman, tanah, dan terakhir mereka juga kehilangan akan masa depan mereka. Karena itu menarik ketika Tuhan berkata melalui Yeskiel, demikianlah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Perhatikan baik-baik. Tuhan berkata, reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Artinya, Tuhan tidak menyangkal kehancuran. Tuhan mengakui bahwa memang ada reruntuhan, tetapi juga Tuhan mengatakan bahwa reruntuhan bukanlah akhir cerita. Ada sebuah konsep menarik dalam dunia psikologi yang dikembangkan oleh seorang bernama Richard Tedeschi dan Lawrence Calhoun, yaitu yang disebut sebagai post-traumatic growth atau pertumbuhan setelah seseorang mengalami trauma atau krisis berat. Konsep ini tidak mengatakan bahwa trauma itu baik, juga tidak mengatakan bahwa penderitaan diperlukan supaya seseorang menjadi lebih kuat. Dan juga tidak mengatakan bahwa orang yang terluka harus segera mencari sisi positif dari penderitaannya. Tetapi sebaliknya, pandangan ini mengajak semua orang untuk melihat bahwa trauma tetaplah trauma, luka tetaplah luka, kehilangan tetaplah kehilangan. Tetapi dalam penelitian yang mereka lakukan menunjukkan setelah mereka melewati pengalaman yang sangat mengguncang, sebagian orang justru mengalami perubahan positif dan mendalam dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang yang lebih menghargai kehidupan, lebih menghargai relasi, dan menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah mereka sadari. Dan bagi sebagian orang, ketika mereka pernah mengalami seperti itu, maka membuat spiritualitas mereka menjadi lebih dalam lagi. Dan ini penting, karena bertumbuh setelah terluka tidak berarti kita tidak pernah terluka atau seakan-akan menutup mata bahwa luka itu ada. Tetapi kehidupan kita dibangun kembali menjadi pribadi yang baru setelah mengalami luka dan kehancuran di masa lalu. Nah, sebenarnya ini juga yang ingin disampaikan oleh Yeskiel kepada Israel. Bahwa Tuhan tidak membawa mereka kembali supaya sama persis seperti sebelum terjadi kehancuran. Tetapi Tuhan sedang membuka masa depan yang baru.
Ayat 35 mengatakan, tanah yang sudah menjadi sunyi sepi itu sekarang menjadi seperti Taman Eden. Bukankah ini gambaran yang luar biasa? Tanah yang dulu tandus, tanah yang dulu menjadi tanda kehancuran, tanah yang mungkin membuat orang berkata, tidak mungkin bahwa di sini ada kehidupan lagi, tetapi justru disitulah Tuhan berkata, Aku akan membuat kehidupan tumbuh kembali. Barangkali hari ini ada seseorang yang sedang mendengarkan renungan ini dan merasa hidupnya seperti tanah yang tandus. Dulu ada sukacita, sekarang sudah sirna. Dulu ada semangat, tetapi sekarang rasanya hanya menjalani hari demi hari. Dulu ada banyak orang di sekelilingnya, tetapi sekarang sepi dan sendirian. Dulu punya rencana yang besar, tetapi sekarang hanya berusaha untuk bertahan hidup. Dan kalau itu yang sedang saudara alami, saya ingin mengatakan satu hal yang penting. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa Tuhan selesai dengan hidup saudara. Hanya karena saudara sedang mengalami keruntuhan di dalam hidup saudara. Sebab di dalam Yeskiel 36, Tuhan justru bekerja di tengah-tengah reruntuhan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dibangun kembali tidak selalu berarti kembali seperti dulu. Ini penting. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan kembalikan hidup saya seperti sebelum semua ini terjadi. Tetapi mungkin Tuhan tidak sedang membawa kita kembali ke masa lalu. Tuhan sedang membawa kita menuju sesuatu yang baru. Mungkin kita di masa lalu kehilangan pekerjaan, tetapi kemudian kita akan menemukan panggilan yang baru. Kita mungkin kehilangan sebuah relasi, tetapi melalui proses kita kemudian belajar mengenal diri sendiri dengan lebih sehat. Kita mungkin kehilangan seseorang yang sangat kita cintai, dan luka kehilangan itu tidak pernah sepenuhnya sirna. Tetapi perlahan-lahan kita kemudian belajar membawa kasih dan kenangan orang itu ke dalam cara kita menjalani kehidupan. Kita mungkin pernah gagal, tetapi kegagalan itu kemudian membuat kita menjadi rendah hati, lebih peka, dan lebih mampu memahami orang lain yang sedang jatuh. Jadi, pemulihan bukan selalu saya kembali menjadi seperti dulu. Kadang, pemulihan berarti saya menjadi manusia yang baru karena Tuhan membangun saya melalui perjalanan ini. Dan disinilah teori post-traumatic growth ini menjadi sangat penting. Ada orang yang telah melewati badai kehidupan kemudian berkata, saya tidak berharap mengalami semua ini. Tetapi sekarang saya mengenal dan menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda. Dia menjadi pribadi yang lebih peka terhadap orang lain yang menderita. Dia mungkin menjadi pribadi yang lebih menghargai keluarga. Dia mungkin menjadi orang yang tidak lagi sibuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Mungkin juga orang itu berani mengatakan tidak. Lebih berani mengatakan saya membutuhkan pertolonganmu. Lebih menghargai satu hari kehidupan, lebih sungguh-sungguh berdoa. Bukan karena traumanya baik, tetapi karena Tuhan
mampu bekerja, bahkan di dalam sesuatu yang tidak pernah kita pilih. Sahabat Petra yang terkasih, ada perbedaan besar antara mengatakan semua yang terjadi pasti ada hikmahnya, dengan mengatakan di tengah apa yang terjadi, Tuhan masih dapat bekerja. Kalau yang pertama kadang terlalu mudah, tetapi yang kedua ini membutuhkan iman. Sebab kita tidak selalu tahu mengapa sesuatu terjadi. Kita tidak selalu mendapatkan jawaban. Kita tidak harus memaksa diri mengatakan bahwa kehilangan itu membuat kita tetap baik-baik saja. Kita juga tidak perlu menyebut luka sebagai berkat. Tetapi kita dapat mengatakan, saya tidak mengerti semuanya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan belum selesai. Dan itulah iman yang sesungguhnya. Yeskiel bahkan memakai gambaran yang lebih besar daripada pemulihan pribadi. Kota-kota dibangun kembali, tanah menjadi subur, tempat-tempat yang dahulunya kosong kembali dihuni. Artinya ketika Tuhan membangun kembali, pemulihan itu menghasilkan kehidupan yang bisa dinikmati bersama. Dan ini menarik untuk kita. Sebab mungkin kita pernah mengalami kehancuran. Tetapi setelah Tuhan menolong kita berdiri kembali, pertanyaannya adalah, setelah saya dibangun kembali, kehidupan macam apa yang akan saya bangun bagi orang lain? Tadi di awal saya pernah mengatakan bahwa orang yang pernah terluka menjadi lebih peka terhadap luka orang lain. Orang yang pernah kesepian menjadi lebih ramah kepada orang yang tersisihkan. Orang yang pernah mengalami kegagalan menjadi orang yang lebih murah hati kepada orang yang sedang jatuh. Orang yang pernah kehilangan mungkin belajar hadir bagi mereka yang sedang berduka. Mungkin inilah salah satu bentuk pemulihan yang paling indah. Luka yang pernah kita alami tidak lagi hanya menjadi sumber kesakitan, tetapi menjadi tempat di mana empati itu kemudian bertumbuh. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini mungkin kita hidup dengan banyak reruntuhan. Masih ada batu-batu yang berserakan. Masih ada tembok yang belum sepenuhnya berdiri. Masih ada bagian hidup yang belum kita mengerti. Tidak apa-apa, sebab membangun kembali memang membutuhkan waktu. Dan kadang kita itu ingin Tuhan itu bekerja seperti tukang sulap. Hari ini hancur, besok langsung utuh. Tetapi Tuhan sering bekerja seperti seorang tukang bangunan. Pelan, satu demi satu, sedikit demi sedikit. Dan hari ini mungkin Tuhan hanya memberi kita kekuatan untuk bangun dari tempat tidur. Besok mungkin keberanian untuk menghubungi seseorang. Lusa mungkin kemampuan untuk tersenyum lagi. Kemudian suatu hari kita sadar, ternyata selama ini Tuhan sedang membangun kembali kehidupan kita. Karena itu kalau hari ini saudara berada di tengah-tengah reruntuhan, jangan menuntut diri untuk langsung menjadi kuat. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Kalau perlu menangis, menangislah. Kalau perlu meminta pertolongan, mintalah. Kalau perlu beristirahat, istirahatlah. Kalau perlu memulai lagi dari sesuatu yang sangat kecil, mulailah dari sana. Sebab membangun kembali sebuah kehidupan tidak selalu dimulai dengan sesuatu yang besar. Kadang dimulai dengan satu doa, satu langkah, satu percakapan, satu keputusan untuk tidak menyerah hari ini.
Sahabat Petrus yang terkasih, dan yang terakhir di bacaan kita mengatakan berulang kali Tuhan berkata, "Aku akan." Artinya apa? Bahwa pemulihan Israel pada akhirnya bukan karena kemampuan bangsa Israel membangun dirinya sendiri, tetapi pemulihan adalah karya Allah. Maka iman Kristen bukanlah sebuah keyakinan saya kuat untuk memperbaiki hidup saya. Tetapi iman Kristen berkata, ketika kekuatan saya tidak cukup, ada Tuhan yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan itulah penghiburan terbesar hari ini. Bahwa saudara tidak harus memiliki seluruh kekuatan untuk membangun kembali hidup saudara. Saudara hanya perlu menyediakan keyakinan untuk menyerahkan satu batu kepada sang pembangun, satu hari kepadanya, satu luka kepadanya, satu ketakutan kepadanya, dan satu harapan kepadanya. Dan jika saudara seperti halnya Yerusalem yang reruntuhannya belum selesai dibersihkan, maka yakinlah bahwa reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Reruntuhan dan kehancuran bukanlah kalimat terakhir. Sebab ketika manusia melihat sudah selesai, tidak ada jalan, maka Allah akan berkata kepada kita, "Aku akan membangun kembali." Amin. Mari kita berdoa. Allah yang membangun kembali reruntuhan, kami datang kepadamu dengan segala keadaan kami. Ada yang hari ini sedang berdiri tegak, tetapi ada pula yang sedang berusaha bertahan. Ada yang hidupnya penuh syukur, tetapi ada yang diam-diam sedang membawa luka. Ada yang melihat masa depan dengan terang, tetapi ada yang bahkan tidak tahu bagaimana menjalani hari esok. Tuhan, kami menyerahkan kepadamu reruntuhan-reruntuhan kehidupan kami yang tidak mampu kami perbaiki, peganglah dengan tangan-Mu. Yang tidak mampu kami pahami, peliharalah dalam kasih-Mu. Yang terlalu sakit untuk kami ceritakan, bacalah dengan kelembutan-Mu. Ajalah kami percaya bahwa kehancuran bukan akhir, bahwa air mata bukanlah sia-sia, bahwa masa lalu bukan penjara, dan bahkan Engkau masih menulis kelanjutan kisah hidup kami. Jika hari ini kami hanya mampu melangkah satu langkah, berilah kami kekuatan untuk melangkah. Jika kami belum mampu melihat jalan, berilah kami iman untuk mempercayai penyertaan-Mu. Dan suatu ketika kehidupan kami akan kembali dibangun, maka jangan biarkan kami melupakan mereka yang masih berada di antara reruntuhan. Jadikan pemulihan kami menjadi penghiburan bagi mereka yang terluka, menjadi kekuatan bagi yang lemah, menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petrus yang terkasih, demikianlah Embun Pagi edisi ini, dan kita akan kembali berjumpa dengan Embun Pagi edisi berikutnya. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara kekal selama-lamanya. Amin.